umat Islam berkah di Indonesia karena ada Makkah. Mekah ini simbol. Mekah ini simbol karena kota Mekah itu ada yang punya. Setiap kota mesti ono pundene, ono danyangi. Pundene kota Kudus itu Sunan Mbah Ja'far Shadiq. Sundene wong Mejobo Mbah Suryo. Sundene wong Colo Mbah Sunan. Pundene wong Demak Sunan Kalijogo. Sundene wong Jepara Ratu Kalinyamatan Sultan Hadirin. Pundene wong Pati Pangeran Prabodapati. Pundene wong Kajen Mbah Mutamakin. Ngoten kan? Pundene kota Mekah niku Bani Hashim. Neng Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Neng Indonesia bertebaran Bani Hashim. Sinten niku Bani Hashimnya? Sa'adah Ba'alwi, para sayyid, para habaib. Sing sekarang lagi diragukan oleh Imaduddin sambungan nasabnya. Bagaimana Mas? Kalau saya pribadi punya pendapat, barang siapa wong sing biasane rajin maca selawat, wong sing gaene rajin nyebut namane Kanjeng Nabi, wong sing biasa rajin melafalkan kalimat Nabi, sing biasa nyebut Kanjeng Nabi, sing biasa mencintai Kanjeng Nabi, sing biasa merindukan Kanjeng Nabi, insya Allah orang itu dicintai dan dirindukan oleh Kanjeng Nabi. Dan saya yakin kalau ada orang yang mencintai Kanjeng Nabi, begitu dia memegang sesuatu, pasti sudah terasa ini ada darah Nabi atau tidak. Kita mencintai istri kita, mencintai pacar kita, baru jarak jauh kita udah tahu baunya parfumnya istri kita. Mosok saya ngaku mencintai Kanjeng Nabi, tapi tidak bisa merasakan di mana di situ ada baunya darahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba Nusron Wahid cium itu bau apa darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah apa bau apa itu? Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga Nusron Wahid membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua Pak. Jadi nggak usah dibuat polemik jauh-jauh itu. Itulah Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi bin Yahya Pekalongan, pemalsu sejarah NU, pembelok sejarah NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Rumel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya nasab Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi kayak gini, terkait masalah intuitif di keluarga Wali Songo, yang muka safa itu banyak, yang bisa melihat seseorang itu muka monyet, muka anjing itu banyak. Bahkan ada salah seorang di Pekalongan sana, tapi orangnya nggak mau terkenal. Itu kalau ketemu Habib, ya kalau mau minta nomor HP-nya saya kasih nanti, tapi japri saya. Itu kalau ketemu Habib selalu bau kentut.
dia bersumpah atas nama apapun. Kalau ketemu Habib dia pasti bau kentut. Bahkan dia pernah diajak oleh Habib temennya untuk ziarah ke makam seorang Habib yang katanya terkenal waliullah. Ternyata menurut cerita-cerita di Pekalongan itu Habib itu pernah dimasak oleh pejuang karena pernah membocorkan posisinya pejuang kemerdekaan, sehingga dia dimasak, diajar. Ketika dia ziarah ke sana, dia bersumpah dia bau kotoran manusia. Naudzubillah min dzalik. Sampai sepanjang hampir dia selap ziarah itu dia bau kotoran manusia atau sepiteng lah. Begitu dia keluar dari komplek baru bau itu hilang. Demikian juga kalau dia ketemu Habib, walaupun tidak nyebutkan Habib itu klan apa, marga apa, dia selalu bau kentut. Bisa saya kasih nomor HP-nya kalau mau testimoni. Dia siap disumpah. Artinya, Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alawi? Nggak cukup. Tapi apa cukup pegangan sama Sa'adah Ba'alawi? Nggak cukup. Itu membuktikan bahwa Bapak Nusron Wahid sendiri itu tidak banyak membaca salawat kepada Nabi karena terbukti dugaannya keliru terhadap klan Habib Ba'alawi begitu. Itu kalau bapak-bapak semua ingin kampungnya berkah, maka harus selalu pegangan sama habaib, selalu pegangan sama Sa'adah Ba'alawi. Hebat po ora masuk akal wit. Halo. Ngeten iki langsung dipercaya apa perlu diteliti? Pancen yo aneh-aneh, ya perlu dibuktikan tuh. Dong apa ora? Sahabat sekalian, video yang barusan kita dengar ceramah Pak Nusron Wahid ini adalah video terbaru beliau ya, baru beberapa hari yang lalu ketika ceramah di Menara Kudus dalam acara darusan umum. Ini yang masih begitu kekeh membela Ba'alawi walaupun ternyata belum juga mempunyai bukti bahwa Ba'alawi ini dzurriyyah Rasulullah SAW, dan anehnya hanya menggunakan indera penciuman ya untuk membuktikan ini nabi atau bukan. Padahal yang selama ini Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani dan teman-teman yang lain yang membatalkan nasab Ba'alawi ini sudah begitu banyak dalil-dalil dan dasar-dasar yang menjadikan Kiai Imad dan teman-teman membatalkan nasab Ba'alawi. Begitu dalil dari kajian-kajian kitab-kitab lama, kitab-kitab terdahulu, ditambah dengan kajian ilmu filologi dan juga ditambah dengan dikuatkan dengan kajian tes DNA ya. Namun ya dari berbagai banyak bukti yang dibawa Kiai Madun Usman Al-Bantani ternyata juga tidak mempengaruhi keyakinan Pak Nusron Wahid ini dalam meyakini bahwa para Habib ini sebagai zuriyah Nabi. Lalu mari kita simak perbincangan Kiai Haji Madun Usman Al-Bantani dan teman-teman di video ini. Mari kita simak bersama-sama. Selamat datang kepada Sohibul Bait Gus Fuad Beleret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Gus Fuad dulu ya, Gus Fakih dan Gai ya. Gus Fuad. Ya. Ya. Apa sudah nonton ceramah dari Pak Nusron Wahid? Ya, sedikit nonton. Sedikit nonton. Ya, di situ pada intinya ya beliau mengatakan bahwa orang yang banyak bersolawat atau ahli solawat itu beliau memiliki keyakinan bahwa orang yang seperti itu akan bisa merasakan, membaui, mengarumai atau mengetahui getaran dari ini ada darah Nabi atau tidak begitu. Nah, kalau respon saya ya, artinya dengan premis seperti itu membuktikan bahwa Bapak Nusron Wahid sendiri itu tidak banyak membaca salawat kepada Nabi karena terbukti dugaannya keliru terhadap klan Habib Ba'alawi begitu. Jadi itu mohon ditingkatkan bacaan salawatnya Pak Nusron Wahid itu menurut saya berdasarkan basis argumen beliau sendiri. Kalau Gus Fuad bagaimana? Ya, Assalamualaikum. Selamat sore untuk sahabat-sahabat semua, Kiai Nurehya, Gus Fakih, Mas Rifki dan Kiai Imad. Jadi apa ya? Kan semua yang dirasakan atau apa ya, pengalaman spiritual itu kan harus terkonfirmasi secara faktual, terkonfirmasi
secara saintis ya, secara saintifik. Begitu juga seandainya benar bahwa orang itu ada orang yang bisa merasakan ini keturunan Nabi, ini bukan keturunan Nabi. Nah semua itu kan tidak ada tolak ukurnya. Nah sesuatu yang tidak ada tolak ukurnya itu harus dikembalikan kepada fakta dan sayang gitu. Tapi begini, perasaan-perasaan seperti itu, saya langsung ke yang diomongkan Islam ya. Perasaan-perasaan seperti itu semacam bau atau semacam getaran atau apa, itu memang boleh percaya boleh tidak, dan silahkan untuk teman-teman yang suka memfitnah, membenci para pejuang. Itu memang saya sendiri itu pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bahkan kalau di call sekumpul dulu ya, secara tidak langsung itu, karena di sana itu Habib itu begitu dimuliakan gitu. Nah begitu banyak orang yang ngaku Habib supaya bisa dimuliakan, supaya masuk ke soft depan atau ke dalam salah. Nah ini salah satu dalam tanda petik itu kuratornya Habib atau bukan itu saya. Gitu. Jadi dan pernah suatu ketika itu ini sungguh-sungguh jadi verifikator. Dan ini anehnya itu begini Mas Diki. Kalau saya salaman, oh ini Habib, ini bukan, itu memang ada apa ya, ada semacam getaran-getaran khusus tertentu. Bahkan itu pernah ada seorang Habib itu bersama rombongan budayawan Bali yang semuanya agama Hindu. Terus ngaku dia itu namanya Putu siapa gitu. Saya itu merasa bahwa ini seorang Habib ini. Saya tanya, kamu Habib ya? Kamu apa marganya? Nah, terus dia ngaku bahwa marganya itu Al-Habsyi atau apa gitu. Saya lupa. Kamu bisa jadi Hindu, bisa jadi ini. Oh saya dibuang keluarga saya, kemudian ya sudah saya ganti nama, saya ganti agama Hindu dan lain. Tapi kamu kan berarti Habib ya? Nah iya gitu. Artinya itu gini loh, perasaan waktu itu sesuatu yang berbeda ketika saya rasakan dalam adegan salaman. Saya pikir sesuatu yang berbeda itu menandakan bahwa dia itu adalah keturunan Nabi. Nah ternyata setelah adanya tesis Kiai Imat, setelah adanya penjelasan dari Kiai Nur Yahya, penjelasan dari Mas Sugeng dan Gus Wage, ternyata itu rasa yang seperti itu menunjukkan bahwa dia itu keturunan Yahudi gitu, bukan keturunan Nabi. Nah ini sejak rame-rame gini kan saya sudah lama sekali nggak ketemu Habib, nggak sama dengan Habib itu. Saya nggak tahu apakah masih ada setrum-setrum khas seperti itu ya kalau salaman dengan Habib. Yang dulu saya pikir itu adalah tanda bahwa setrum seperti itu ada setrum keturunan Nabi. Ternyata itu setrum keturunan Yahudi gitu loh. Iya. Nah sementara misalnya saya salaman dengan Abu Yatim Yatim Banten gitu ya. Salaman itu. Saya kan yakin berdasarkan buku nasab bahwa beliau itu dzurriyyat Nabi kan. Nah, itu buku nasabnya itu kan ke Cirebon kan, dan Sokelah itu. Nah tapi saya salaman dengan Mbah Tim nggak ada getaran seperti itu gitu. Jadi ini kok nggak ada getaran seperti yang ada di dalam diri Habib. Jangan-jangan itu nasabnya palsu. Nah, saya malah begitu waktu itu. Tapi saya usulkan lah kan itu. Mungkin karena saya saya lagi lemah kan itu, daya deteksi saya. Tapi benar-benar itu jadi kalau misalnya ada kiai konon katanya, misalnya Mbak Hamid itu konon katanya kalau itu benar tuh, wah ini Habib ini terasa nih baunya, getarannya seperti yang diomongkan si Nusron itu. Saya sendiri juga merasakan itu, jujur aja saya merasakan, cuma kesimpulannya yang salah gitu loh. Getaran seperti itu saya pikir karena mereka ngaku keturunan Nabi adalah standar bahwa keturunan Nabi harus punya getaran seperti itu. Kalau tidak punya getaran seperti itu berarti bukan keturunan Nabi. Ternyata secara saintifik justru terbalik. Getaran seperti itu yang menunjukkan mereka bukan keturunan Nabi, tapi keturunan Abdullah Grup G itu. Gitu loh. Lalu wali sama itu tadi saya bandingkan dengan Mbak Tim misalnya. Mbak Tim jelas keturunan Nabi kan. Enggak ada getaran sama sekali. Ya karena Mbak Tim memang enggak buktinya, bukan gatel kan gitu. Nah, gitu Mas. Ini maaf loh ini. Indonesia itu yang penjenengan yang ahli getar itu bisa menjelaskan itu. Monggo dilanjut. Monggo ada yang mau melanjutkan? Mas Nusron Wahid itu sekarang kalau dibuktikan sebagai Menteri Agraria, apakah bisa menerbitkan sertifikat tanpa harus melalui uji dari di lapangan, ukur dulu mana letak lokasi tanahnya, ahli warisnya dari mana, semua sejarahnya tanah itu, tanah yayasan, tanah bengkok atau dari letter C, D, seterusnya, langsung husnudon, wes terbitnya saya. Ayo, silakan praktekkan saja kalau nggak dikablokin kemarin. Sama seperti kasus cara mencium ya bau cucu Nabi. Jangan niru-niru Mbak Yayasan Genggong, beda kualitas keilmuannya, kemarifatannya, keahliannya beda. Nah, kalau di Nusron Wahid ini kan hanya sekedar menang gertakannya, omongannya saja. Ya sama seperti yang disampaikan Kiai Haji Madidin Usman, ternyata beliau adalah ketuanya gerakan derek Kiai gitu. Derek Kiai atau derek guru? Derek guru.
Derek guru, berarti derek guru LBY. Intinya kan bukan derek guru dari kita, yang jenengan juga guru kayak TVP, guru Gus Rifai, guru tapi bukan dari guru kita ini, tapi guru khusus dari kalangan Muhibbi, khususnya imamnya sendiri. Ya mungkin perlu diingatkan ya, Kang Mas Taufiq Nusron Wahid ini orang yang masih ngelindur dan kelantur dan kelindur perlu dibangunkan. Kalau cara membangunkan dengan cara yang halus, yang ngelindur terus, bangun. Ya ini cocoknya itu ya Gus Wahid sama cara bangunnya itu harus dengan gertakan yang kuat. Orang ngantuk ya, orang melindur ya, supaya jangan sampai meniru Turki Utsmani tumbang itu gara-gara pimpinannya seperti ini, tidak mengandalkan logika realita ilmiah, hanya berdasarkan tasawuf atau ranah suci saja, sehingga kalah bersaing dengan Eropa. Perang Dunia Pertama sudah tumbang Turki Utsmani ini, gara-gara persenjataannya tidak mau imbang, tidak bisa mengimbangi Jerman, Inggris, Yajud-Majud, Ros atau Rusia, yang akhirnya itu tumbang. Nanti kalau negara kita sekelas presiden dan menterinya lebih tunduk kepada ulama yang bukan ulama yang benar-benar alama ya, hanya sekedar ngulama ya, maka akan jadi apa negeri kita? Negeri kita akan tumbang, minimal tumbang secara spiritual, dikuasai oleh bangsa-bangsa Pahlawi. Mohon maaf, bukan karena tendensi benci kebencian, dengki iri, bukan, tapi memang faktanya seperti ini. Kita akan terseok berat beban kita ke depan karena sudah digandoli dengan jalur agama atau spiritual yang salah kaprah, salah langkah, salah paham. Apalagi ya ini di Nusron Wahid ini, mohon maaf, beliau orang Kudus, sebenarnya harus tahu, harus ngerti bagaimana cara orang Kudus ya ketika bersemangat seperti Kanjeng Sepuh Sedayu yang ada di Gresik dalam rangka melawan kolonial penindasan demi anak cucu ke depan. Tapi ini enggak ya, beliau ini harus disadarkan kemungkinan karena saking banyaknya makan uang rakyat sehingga tidak bisa membedakan apa arti dan khasiat dari sholawat. Sama seperti yang Gus Rifki sampaikan, mungkin beliau ya di Nusron Wahid ini sholawatnya kurang, mungkin sholawat pas tahiyat saja atau pas doa saja, kurang nambah sholawat setiap harinya mungkin 100 kali, 1000 kali, atau sholawat yang lain di hari yang lain, di tempat yang lain, mungkin kurang sehingga penciumannya salah sasaran. Sama seperti yang Gus Fuad sampaikan, yang dulunya agak ragu setelah Kiai Imad dan kawan-kawan terjun, akhirnya mantep madep, bukan cucu Nabi ternyata. Ya ini harus disadari ya, pengumuman untuk seluruh anak bangsa dan negeri. Itulah gambaran dari yang kita jadikan sebagai imam di negeri ini. Menteri kan jadi imam panutan kita, walaupun imam dalam hal agraria ya. Nanti kan beliau juga kan mantan ketua Ansor juga, pernah lama duduk di struktural Nahdlatul Ulama. Kemungkinan setelah tidak jadi menteri juga akan berkiprah di Nahdlatul Ulama juga. Lah kualitasnya seperti ini. Mungkin bisa dilanjut lagi oleh Kiai Imad ya. Tentang ini Kiai Imad dulu atau Gus Fakih, atau Kiai Imad mau lanjutkan tentang derek guru tadi? Itu terputus ya? Iya, tadi ada energi negatif yang masuk ke frekuensi kita gitu ya, karena memang kita sedang bicara tentang getaran-getaran bau-bau gitu. Jadi salah frekuensi, salah mencium itu akan mengakibatkan salah dalam mengambil kesimpulan. Itulah Pak Nusron Wahid, murid utama dari Lutfi bin Yahya Pekalongan, pemalsu sejarah NU, pembelok sejarah NU, pemalsu makam. Tidak heran Nusron Wahid ini membela Balawi, karena sejak awal dialah yang membela Balawi, memberikan kucuran dana untuk membayar Umel Abbas untuk mencari dalil membela terputusnya naskah Balawi, dan sampai sekarang tidak bisa. Ratusan juta mungkin itu sudah digelontorkan, ternyata yang dibayar tidak bisa membela. Akhirnya untuk mencari data itu tidak bisa, walau dengan ratusan juta. Ya, bagaimana caranya masih membela tuannya? Maka Nusron Wahid ini kemudian sekarang pakai jurus kedua, yaitu jurus nyium-nyium bau. Jadi begini, dia mau bikin sebuah pembeda nanti, at-tafriq baina man amana bi Ba'alawi wa man lam yu'min bi Ba'alawi annahu yashummu raihatan nabi fi badani. Jadi nanti dia akan bikin kepada pikiran alam bawah sadar masyarakat, orang-orang yang tidak mempercayai Balawi berarti tidak bisa mencium bau Rasulullah yang ada di Balawi. Coba Nusron Wahid cium itu bau darahnya Bahar Smith itu, coba bau Rasulullah bau apa itu. Karena wahai Nusron Wahid, kalau Anda mungkin bertemu dengan seorang Balawi yang menurut Anda
benar, kemudian dengan itu Anda membenarkan nasabnya, maka berarti dengan membenarkan juz, Anda juga membenarkan kul. Anda juga membenarkan Balawi yang nyolong motor pakai sarung di Bekasi, Balawi yang begal di Kalimantan, Balawi yang merkosa di Madura, Balawi yang ngerebut istri orang itu di Cilacap, Balawi di bin Yahya itu di majelis dia ganyang istri orang. Berarti Anda juga, Nusron Wahid, membenarkan mereka semua sebagai cucu Nabi. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dzalik. Betapa beratnya dosa Anda nanti di hadapan Rasulullah Muhammad SAW, Nusron Wahid, jika Anda tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anda membenarkan, Anda membela nasab-nasab palsu yang mengikatkan diri pada Rasulullah, wa Rasulullah SAW bari, Allah dan Rasulnya tidak ada kaitan. Itu Rasulullah dengan orang-orang semacam Balawi ini. Dan ini akan sangat berat sekali pertanggungan jawab seorang Nusron Wahid nanti, karena dia mempunyai peran di dalam melanggengkan kedustaan pengakuan Balawi sebagai cucu Nabi itu. Nah, dan saya kan dulu dengan dia di dalam satu grup WATBN. Udah sejak lama, sejak awal. Hanya dia di grup itu yang tidak menerima daripada saya itu, dan kita berdebat di situ. Dan ujung-ujungnya 2 tahun lalu itu antara saya dan Nusron Wahid itu, baik, Anda meyakini demikian, saya meyakini demikian, kita selesai. Ya, saya hormati itu 2 tahun yang lalu di grup WAPBNU. Nah, tetapi rupanya di belakang dia itu kemudian mempersiapkan segala hal untuk membela Balawi itu nasabnya. Sampai Rumel mengaku dalam satu kesempatan bahwa dia dibiayai Nusron Wahid untuk membela nasab Balawi. Nah, dan ketika kemarin kita melihat di YouTube-nya Kang Mas Rifki Zulkarnain, bagaimana Nusron Wahid ini kemudian kembali membela nasab Balawi, tetapi bukan berdasarkan data, tetapi penciuman itu ya, luar biasa itu, kayak wali-wali yang la ya'lamul wali illa wali itu, la ya'lamu ba'alawi illa man ahabba ba'alawi, kan Nusron Wahid itu mungkin. Dan ini kita tidak terlalu aneh juga terhadap kesimpulan beberapa media-media asing yang telah mengadakan penelitian bagaimana IQ masyarakat kita. Saya sebenarnya tidak percaya bahwa IQ masyarakat kita rata-rata itu hanya sedikit di bawah instansia itu ya, namanya seperti orang Islam itu. Tetapi ketika kita melihat bagaimana cara berpikir orang yang kita anggap sebagai orang yang seharusnya mempunyai kecerdasan yang agak berbeda dari orang lain, kemudian cara berpikirnya juga memang ternyata sama. Nah, ada juga sebuah penelitian, ini adalah sisa-sisa dari perbudakan masa lalu, orang-orang yang mempunyai sejarah trauma genetik perbudakan, maka kemudian pada saat dia sudah tercerahkan oleh ilmu pengetahuan, bahkan jabatan yang tinggi pun, maka memori perbudakan masa lalu dari secara genetik itu akan tetap mempengaruhi orang-orang beberapa generasi kemudian. Dan saya tidak terlalu percaya itu, karena kita inna akramakum indallahi atqakum, tetapi ini perlu untuk kemudian kita teliti kembali, kita dalami, sehingga kita nanti bisa, Kang Mas Riki, untuk mencari bagaimana obatnya orang-orang yang mempunyai trauma genetik, ya. Bukan trauma memori, karena mereka sejak lahir sudah merdeka, tetapi perbudakan masa lalu dari leluhur orang-orang tertentu itu kemudian menjadikan mental dia inferior untuk beberapa generasi. Ya, ini apakah ada kaitan itu? Jadi trauma perbudakan bisa menembus generasi itu. Kemudian seorang pejuang dimanapun itu dihancurkan, keluarganya dijauhkan dari politik, dari kemudahan ekonomi beberapa generasi, tetapi yang namanya mutiara tetap mutiara. Ketika tiba saatnya untuk berjuang, kemudian merapat bersama-sama, walaupun sebelumnya tidak saling kenal mengenal. Apakah seperti itu Tuhan menciptakan manusia dengan kekhasan dan tipologinya, atau bagaimana? Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, kita berdoa kepada Allah dan kita membuat sebuah formulasi
bagaimana caranya memutus mata rantai memori genetik perbudakan itu, sehingga manusia-manusia masa depan, manusia-manusia merdeka yang memiliki kualitas diri yang kuat dan memandang masa depan dengan penuh percaya diri, dengan penuh tanggung jawab, dan menatap siapapun itu sebagai orang yang sama berpotensi seperti dirinya dalam hidup dalam kehidupan penuh kemuliaan atau kehinaan sesuai pilihannya dan sesuai izin dari dirinya sendiri di dalam batinnya. Nah, ini sesuatu yang berhubungan dengan psikologi dan filsafat, tetapi saya kira ini kita sebagai bangsa Indonesia tentu banyak para ahli yang akan bisa untuk memberikan formula jawaban daripada permasalahan. Bukan hanya kita bagaimana caranya kita membangun infrastruktur misalnya, tetapi juga bagaimana kita membangun jiwa, membangun mental dari bangsa kita agar dalam menghadapi persaingan global di masa yang akan datang mereka bisa untuk kemudian berdiri sejajar dengan bangsa lainnya di dunia. Nah, saya kira orang-orang yang bermental budak itu tidak pantas untuk ada di dalam posisi-posisi sebagai tauladan, sebagai pejabat, sebagai menteri, sebagai pengurus PBNU, sebagai pengurus Muhammadiyah, karena mereka adalah lambang-lambang kemuliaan bangsa berhadapan dengan bangsa lainnya. Coba kalau kita lihat beberapa video-video Yahya Al-Bahja itu, Ustaz Yahya Al-Bahja, kalau ada pertemuan para kabir Bahlawi yang lagi duduk-duduk bertertawa-tertawa, dia datang nondo. Nah, itu merendahkan harkat martabat daripada bangsa kita, bangsa Indonesia di hadapan bangsa lain. Sementara dia kemudian mempunyai tanggung jawab jamaahnya. Ada jamaahnya, dia punya jamaah. Nah, kalau misalnya pengasuh majelisnya, pesantrennya seperti itu, bagaimana nanti murid-muridnya, jamaahnya itu? Kalau dia budak, ya jamaah dan muridnya akan menjadi budak. Ini adalah sesuatu yang mirip bagi setiap orang yang memiliki jiwa-jiwa pencerahan, jiwa-jiwa ingin melihat bangsanya menjadi bangsa besar, seperti berbagai macam narasi-narasi yang dibangun oleh pembela-pembela Bahlawi. Itu sebenarnya narasi-narasi memalukan yang mencerminkan jiwa yang tidak memiliki struggle for life, yang mempunyai superioritas sebagai bangsa Indonesia, ya. Dan bahkan Indonesia ini hanya untuk naik level dalam sepak bola itu harus naturalisasi orang-orang yang dinaturalisasi menjadi warga Indonesia untuk kemudian kita jadikan mereka seakan-akan atau seolah-olah sebagai bagian dari bangsa Indonesia sendiri, kemudian mewakili kita di dalam percaturan sepak bola dunia, dan kemudian dengan itu kita menjadi bangga kalau mereka menang. Bagi kita yang punya kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita dan sejarahnya, saya tidak bangga melihat orang-orang naturalisasi mewakili saya, mewakili bangsa Indonesia atas nama negara Indonesia, kemudian mereka tanpa dididik di bumi Indonesia, sejak lahir tidak mengenyam daripada nasi Indonesia, padi Indonesia, tidak menghirup udara Indonesia, tapi kemudian kita anggap mereka sebagai bangsa Indonesia hanya karena kita ingin menjadi menang dalam sepak bola. Ini sebuah cara berpikir yang naif, cara berpikir yang instan dan tidak bertanggung jawab. Seharusnya bagaimana kita didik dia sejak bayi, orang dari bangsa Indonesia, kalau misalnya harus memerlukan tinggi badan yang 190 misalnya, sekarang ada susu-susu yang kita siapkan sejak bayi. Ini anak-anak ini kita kasih susu untuk tinggi badan. Yang lahir dari Jogja, yang lahir dari Banten, yang lahir dari Madura, yang lahir dari Pasuruan, yang lahir dari Surabaya, lahir dari Papua, lahir dari Kupang, lahir dari Aceh, lahir dari Jambi, dari Lampung. Kemudian kita persiapkan dia. Kalau untuk basket harus 220 misalnya. Kita bisa untuk jadikan mereka dengan berbagai macam nutrisi tertentu sehingga mereka bisa 220. Kemudian kita ajarkan, kita panggil kalau para pelatih-pelatih yang hebat untuk menjadikan anak-anak itu menjadi bintang-bintang olahraga di masa depan. Harus cara berpikirnya begitu. Dengan instan
kemudian kita melihat wajah yang bukan Indonesia itu mewakili saya sebagai bangsa Indonesia. Nama-nama yang bukan nama Indonesia itu yang dinaturalisasi menggunakan merah putih, dada, Garuda. Ini penghinaan untuk saya, penghinaan untuk bangsa Indonesia yang berpikir sama dengan saya. Tetapi kita tidak mempunyai sebuah harapan jika kita hanya menggeluti. Maka tadi kita memerlukan sebuah formula jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi secara psikologis, filosofis. Apakah perbudakan itu bisa menembus generasi, walaupun orang itu terlahir bukan sebagai budak, tetapi karena masa lalunya ada perbudakan dan atau terah pengkhianat, maka kemudian mereka jadi budak walaupun dalam kemerdekaan, dan cenderung psikologi genetiknya menjadi pengkhianat. Terima kasih sementara. Ya, baik. Itu Gus Fakih, apakah sebelum saya melemparkan sebuah pertanyaan penutup, Gus Fakih ada respon? Saya menanggapi Mas Nusron maksudnya. Baik. Ya. Atau yang mana saja, boleh. Sebagaimana saya gembira dan lega dengan menyeberangnya Mas Kori ke seberang, saya juga gembira dan bahagia mendengar candaan, banyolan atau mungkin kekonyolan Mas Nusron. Saya bahagia, betul-betul saya bahagia. Artinya kenapa? Artinya ketika Rumel Abbas atau Mat Romli dari mulutnya sendiri, dan saya dengar dengan telinga saya sendiri, saksinya Gus Fuad dan Mas Sugeng, waktu itu sempat main ke Pleret, melakukan testimoni, intinya dia ingin bersahabat lah. Di awal-awal dia disewa oleh klan Mbak Alwi, dia mengakui bahwa dia didanai oleh Mas Nusron Wahid. Nah, ternyata dana yang demikian banyak itu seolah-olah tidak ada artinya. Dia keliling ke beberapa negara, dia katanya dapat manuskrip dan lain sebagainya. Karena apa? Sponsornya sendiri ternyata menggunakan penciuman untuk membuktikan Mbak Alwi itu cucu Nabi atau tidak. Ini kan bukti bahwa ketidakpercayaan kepada orang yang didanai. Betapa rendahnya orang yang telah didanai ternyata nggak dipercaya sama bosnya, yang pertama. Yang kedua, ini bukti keputusasaan bahwa ternyata tidak menemukan data, tidak menemukan pembuktian untuk membela klien Mbak Alwi. Jadi sebagaimana seorang filsuf Amerika, Bernard Shaw, mengatakan bahwa Islam itu adalah agama terbaik, tetapi pengikutnya, umatnya adalah yang terburuk. Maka jangan sampai Nahdlatul Ulama sebagai organisasi terbesar, organisasi yang terbaik, yang punya marwah dunia akhirat, katanya begitu, dibangun oleh para leluhur kita, para waliullah, ternyata diisi oleh pengurus-pengurus yang justru memalukan bagi Nahdlatul Ulama. Apa gunanya membuat ratusan universitas? Apa gunanya selama ini pondok pesantren menggunakan metodologi dan rajin menggunakan Basul Masail? Kalau untuk memutuskan sesuatu yang terang benderang, sesuatu yang bisa dibuktikan secara ilmiah, secara literasi, ternyata kemudian menggunakan penciuman. Ini kan sungguh sangat mengenaskan bagi bangsa ini, bagi Nahdlatul Ulama kita, bagi kehidupan kita, bagi edukasi pembelajaran bagi bangsa ini. Sekelas menterinya yang pernah malang melintang di banyak organisasi besar, ternyata tidak menggunakan cara-cara ilmiah untuk membuktikan apakah suatu klaim itu cucu Nabi atau tidak, menggunakan penciuman. Kalau gitu kita cukup mencintai Einstein untuk membuktikan bahwa suatu cahaya itu berapa derajatnya, frekuensinya, dan lain sebagainya. Cukup cintai Einstein. Bagaimana juga membuktikan si cucu Nabi mencintai Nabi Muhammad, baca sholawat. Ini kan suatu hal yang konyol. Tetapi ya sudahlah, saya bahagia karena apa? Karena membuktikan kualitas dari sang pemberi dana maupun yang didanai. Ternyata hanya seperti itu, menunjukkan keputusasaan dan tanda-tanda kegagalan yang sangat fatal. Itu yang pertama. Yang kedua, para pembela Mbak Alwi ini ada dua golongan. Yang pertama, mereka yang mau menggunakan akal sehatnya. Yang kedua, mereka yang tidak mau menggunakan akal sehatnya. Yang tidak mau menggunakan akal sehatnya, taruhlah muhibin awam, orang-orang yang taklid, orang-orang kelas pengikut lah, kelas pengikut. Masalah kita bisa memaklumi lah, karena mereka hanya dengan nafsunya, pokok nolok buntek kata orang Madura. Tetapi yang patut disesalkan adalah orang-orang yang masih menggunakan logika, punya pendidikan, punya modal untuk berpikir, tidak menggunakan pikirannya. Mereka menurut saya tersandera oleh tiga hal. Yang pertama, struktural. Artinya apa struktural? Mereka
di dalam suatu organisasi, di dalam satu kepentingan yang sama dengan klan Pak Alwi, apakah itu di struktural ormas ataukah di struktural pemerintahan. Yang kedua, mereka tersandera oleh pola hubungan sosial, struktural sosial. Apa sosial itu? Mungkin dia berguru pada klan Pak Alwi sehingga dia sungkan. Mungkin dia berbesaran dengan Pak Alwi, sebagaimana beberapa pondok pesantren di Kediri contohnya. Santri-santrinya pada sadar, mereka pada ngomong sama kita, saya dengan Basul Masail, saya dengan diajari untuk kritis membedah kitab. Saya percaya Kiai Imad itu benar. Saya tahu bahwa klan Pak Alwi itu bukan cucu Nabi, tapi bagaimana lagi kiai-kiai kami berbesanan punya mantu dengan klan Pak Alwi. Mereka tersandera secara sosial. Yang ketiga, tersandera secara apa? Finansial. Apa artinya? Artinya mereka masih mengharapkan keuntungan duniawi materi dari klan Pak Alwi. Entah punya hubungan dagang, entah dulu ketika nyalon jadi ketua ormas didanai oleh Pak Alwi, yang sekarang mungkin jadi ketua LASIS atau gimana, saya nggak paham ya. Jadi intinya mereka-mereka yang tersandera oleh mereka yang punya modal, punya logika, tetapi masih tersandera ini oleh tiga hal: struktural, finansial, dan sosial. Itu aja. Mas Nusron tersandera oleh apa? Silahkan netizen bisa berpikir sendiri dengan logis. Itu aja. Ya. Gus Wagi, ini kan kita membahas tentang bau membawi ya. Itu saya jadi ingat cerita dari jenengan dan Gus Fuad ketika Romli Ahmad Kadal itu ke Pondok Pleret. Itu katanya jenengan menciumi bau-bau belerang, itu bagaimana ceritanya? saya ngomong itu sama Gus Fuad, sama Mas Sugeng juga. Jadi ketika Romli ke sana, ini saya ngomongnya pakai sumpah waktu itu, tapi sekarang enggak lah, saya enggak perlu sumpah lah. Cukup sekali saya sumpahnya. Saya kok bau belerang begitu loh. Lah, kemudian suatu ketika saya teringat Presiden Venezuela, Hugo Chavez apa Maduro ya. Dia mengatakan bahwa saya juga berbau belerang di podium ini. Artinya podium Majelis Umum PBB, ketika sebelumnya Presiden Amerika Serikat itu juga baru ceramah di situ, baru berikan sambutan. Artinya belerang ini kan dalam konotasi apa ya? Setan atau iblis lah, kan begitu. Jadi kedatangan Rumel Abbas atau Mat Romli yang dari pagi baru menjelang sore ditemui oleh Gus Fuad. Gus Fuad sendiri sebenarnya saya yakin sudah punya intuitif, nggak mau nemuin. Tapi karena nggak enak sama Dr. Sugeng, ya mungkin Gus Fuad juga bau belerang juga, wallahualam. Sehingga kemudian akhirnya terpaksa nemuin. Terkait masalah intuitif di keluarga Wali Songo, yang muka safa itu banyak, yang bisa melihat seseorang itu muka monyet, muka anjing itu banyak. Bahkan ada salah seorang di Pekalongan sana, tapi orangnya nggak mau terkenal. Itu kalau ketemu Habib, ya kalau mau minta nomor HP-nya saya kasih nanti. Tapi japri saya, itu kalau ketemu Habib selalu bau kentut. Dia bersumpah atas nama apapun. Kalau ketemu Habib dia pasti bau kentut. Bahkan dia pernah diajak oleh Habib temennya untuk ziarah ke makam seorang Habib yang katanya terkenal waliullah. Ternyata menurut cerita-cerita di Pekalongan itu Habib itu pernah dimasak oleh pejuang karena pernah membocorkan posisinya pejuang kemerdekaan, sehingga dia dimasak, diajar. Ketika dia ziarah ke sana, dia bersumpah dia bau kotoran manusia. Naudzubillah min dzalik. Sampai sepanjang hampir dia selap ziarah itu dia bau kotoran manusia atau sepiteng lah. Begitu dia keluar dari komplek baru bau itu hilang. Demikian juga kalau dia ketemu Habib, walaupun tidak nyebutkan Habib itu klan apa, marga apa, dia selalu bau kentut. Bisa saya kasih nomor HP-nya kalau mau testimoni. Dia siap disumpah. Artinya sehurufat-hurufatnya orang Nahdien, kesaksiannya siap disumpah dan menerima adab. Kembalikan pada Pak Alwi, hurufatnya mereka mau nggak, berani nggak mereka dimubahalah, berani nggak mereka disumpah, harus equal. Jadi begitu. Ini pencerdasan juga ini. Kalau mau hurufat-hurufatan silakan, kalau mau ilmiah silakan. Kita hadapi di medan apapun. Terima kasih. Apa Gus Fuad mau menambahkan tentang bau-bau belerang atau Ahmad Romli ketika ngaku historian di sana? Ya kalau saya itu setrum itu loh. Jadi mungkin kita semua itu salah paham ya. Kalau bau belerang atau bau kentut itu kan mudah kita merumuskan. Bentuknya itu setrum itu memang, wah ini kelompok ini memang ada setrumnya tersendiri kan itu. Nah kita mengira itu setrum tanda keturunan Nabi, ternyata setrum tanda haplogrup G kan gitu aja. Tapi kalau soal Nusron ya, Nusron Wahid ya, Pak Nusron Wahid itu bagi saya itu memang penjelasan rasional kalau berhadapan dengan Muhyiddin dan bukti-bukti ilmiah itu ternyata tidak cukup, terlepas dari apakah orang seperti Pak Nusron Wahid itu punya kepentingan atau tidak punya kepentingan. Tapi saya jadi teringat dengan apa yang disampaikan Kiai Nur Yahya bahwa
kayak memang Habib itu anunya gendam itu ya. Itu jadi mungkin maksud saya begini, di samping kita perlu terus-menerus menjelaskan secara rasional dengan data empirik mengenai Habib itu berhaplogrup G, bukan keturunan Nabi. Mungkin kita mumpung Ramadan juga untuk segenap netizen juga lebih banyak berdoa juga, mendoakan putra-putri bangsa Nusantara yang sampai hari ini masih tergendam oleh Habib. Termasuk Pak Nusron Wahid itu kan tergendam. Kalau Pak Nusron Wahid mungkin bukan karena DNA atau terkait dengan mentalitas zaman dulu atau inferior kompleks atau apa. Mungkin ini dugaan ini. Mudah-mudahan Pak Nusron Wahid mendengar. Mungkin masa kecilnya itu mengalami stunting. Dan kita juga perlu kita sampaikan juga kadang-kadang Gus Fakih itu optimis banget bahwa semua orang berpihak pada kita, negara berpihak pada kita. Saya pikir hari ini para pejuang ini hanya bersama netizen yang jujur, yang tulus. Dan semua kekuatan politik adalah jangan perlu diharapkan. Ya kalau perlu kita bikin kekuatan politik sendirilah. Mau jenderal ini, jenderal itu, menteri ini, menteri itu, wah itu semua ya kadal aja bagi saya. Kalau aku ya, umurnya gitu ya, masuknya itu kategori artis kadal. Jadi saya tetap masih konsisten percaya bahwa kita yang berusaha terus-menerus sampai dadal duel, remuk redam begini, berjuang untuk kebenaran, untuk bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya, bukti kecintaan kita kepada umat Rasulullah. Itu jangan sekali-sekali berharap kepada siapapun kecuali kepada rakyat kecil gitu loh. Ya, populi day itu. Bahkan kemarin tuh bagus juga itu pesannya, requestnya Mas Sugeng itu waktu main itu. Ya, Mas Sugeng itu request, Gus, bikin apa jenenge tulisan itu apa jenenge voting. Kalau hari ini Pilpres siapa presidennya? Tulis 1 Prabowo Subianto, 2 Kang Deddy Mulyadi, 3 Kiai Imaduddin Banten. Loh kok Kiai Imad dimasukkan ya? Lah iya toh biar untuk aja. Saya langsung nangkap itu. Oh iya ya. Kita itu memang selama ini itu benar-benar nggak dalam tanda petik itu nggak ada satu kekuatan politik apapun yang benar-benar merelakan diri untuk membela Pancasila, bangsa dan negara dalam perspektif Islam kita itu membela umat Rasulullah, membela kebenaran hak Rasulullah gitu. Oh, ya benar juga Mas Sugeng ini. Beliau kan biolog gitu ya, bukan sosiolog atau ya. Itu benar juga kita perlu memikirkan hal-hal seperti itu gitu loh. Dan bagi saya bukan masalah Kiai Imad dapat 16% atau 96% bukan gitu. Tapi ya memang kita itu benar-benar apa ya? Nggak ada elit bangsa kita yang benar-benar sungguh-sungguh punya keinginan untuk menjaga bangsa dan negara kita itu nggak ada menurut saya. Mereka pura-pura menjaga aja. Kesimpulan saya kok seperti itu. Saya pikir akan muncul Gus Dur baru, ternyata nggak ada. Ternyata itu ya Gus Dur cuma Gus Dur aja gitu. Ya kita lah yang meneruskan jiwa patriotik Gus Dur gitu. Bukan mereka ternyata. Siapapun itu kalau udah yang sekarang ada di kedudukan posisi-posisi strategis di negara itu, ternyata yang saya harapkan mereka menjadi Gus Dur, seperti Gus Dur. Itu enggak, yang saya maksud menjadi seperti Gus Dur itu begini. Gus Dur sebagai presiden itu mustahil kita bisa mengkritik. Gus Dur sebagai manusia banyak sekali bisa kita kritik. 1000 perilaku Gus Dur kita bisa kritik. Tapi Gus Dur sebagai presiden, satu pun orang nggak akan bisa kritik. Maksud saya gitu. Gus Dur sebagai presiden. Nah, maksud saya begini. Tokoh-tokoh politik kita itu ya telek aja lah bagi saya itu. Kalau urusan kebangsaan, kalau urusan ini. Jadi kita harus menciptakan sendiri gitu. Berbasis apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita untuk mempunyai kekuatan politik sendiri. Kalau enggak ya kita kayak begini aja. Sekelas menteri, sekelas si Teddy aja masih minta jangan-jangan si Teddy itu ke tempatnya Jinjan kemarin ya atas urusan si ini ya, Nusron juga ya. Nah, gitu. Jadi dan ya memang 2 tahun lalu kan waktu ngobrol-ngobrol di pelayaran sama Kiai Iman, sama Gus Fakih, sama TB Moki itu kan kita udah bicara mengenai nutfah Dajjaliyah. Dan itu ya Kiai Nur Yahya kan sudah menjelaskan secara panjang, lebar dan jelas bahwa kita itu memang hadapi Dajjal gitu loh. Ya memang para pecundang itu lebih suka ikut Dajjal karena Dajjal itu menawarkan surga, menawarkan popularitas, uang dan kedudukan dengan cepat gitu. Ya makanya si Korik Bangladesh itu ikut Dajjal itu ya saya maklum ya, dia udah lapar kan, udah lapar popularitas, lapar perutnya kan itu. Ya udahlah dimaklumi aja lah.
Tapi mudah-mudahan kalau dia kenyang ya mudah-mudahan nggak ikut jadi jajal. Tapi kalau ikut jadi jajal juga nggak apa-apa gitu. Neraka juga harus ada isinya. Dan bahwa kalau ada orang bertanya, Ramadan kok kita bicara masalah-masalah begini tidak astagfirullah masya Allah saja. Loh enggak, Ramadan itu apa perang Badar juga bulan Ramadan kan itu. Jadi menurut saya di bulan Ramadan itu perangnya kita makin kencengkan, bibarkatil ahli Badar kan itu. Nah ini perlu kita teman-teman semuanya kita perlu memikirkan lebih jauh mengenai dan nggak usah berharap elit kita itu cuma telek lah percaya. Sorry aja ya. Dalam soal kebangsaan, dalam soal menjaga kepentingan umat, mau elit ormas maupun elit politik, semua itu nggak ada yang seperti Gus Dur. Maksud saya nggak ada yang mau mengerjakan dalam tanda petik pekerjaan kotor seperti ini, pekerjaan kotor dalam tanda petik seperti ini. Ini kan pekerjaan yang di mana saya Ulil aja kemarin sama si siapa itu yang di Total Politik dia bilang ketika menyinggung soal Habib itu dia bilang wah ini topik yang banyak ranjaunya. Artinya ini masalah yang harus disampaikan untuk kepentingan kebangsaan kita, untuk menjaga Pancasila Bhinneka Tunggal Ika kita, dan nggak ada yang mau mengerjakan kecuali kita gitu loh masalahnya itu, sama rakyat yang jujur itu, sama rakyat bawah yang mereka nggak pernah makan uang haram itu. Jadi elit-elit kita yang ya kayak gitu lah, katanya pribumi dan anjing dilarang masuk, pidatonya gitu, kita lawan gitu, alah elek juga, ternyata bukan Gus. Gitu aja ya, saya sudah terlalu panjang, mohon di saat yang lain. Ya tentang dua poin yang saya tulis ya, tentang formulasi treatment untuk trauma genetis itu saya sudah catat, dan formulasi langkah ke depannya atau berpikir untuk membangun ke depannya bagaimana itu juga sudah saya catat, nanti bisa kita formulasikan bareng di lain waktu dan kita implementasikan secara jangka panjang. Karena kita sudah 1 jam. Terakhir. Singkat saja. Baik, singkat 1 menit. Sebelum kita di framing bahwa kita menabrak popularitas timnas sepak bola kita, saya katakan bahwa yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin tadi mutlak benar, bukan 100%, 1000%. Tetapi di dalam konteks kekinian, semua negara juga melakukan naturalisasi. Sebagaimana di timnas Jerman juga banyak orang kulit hitam, di Inggris apalagi, di Italia pun itu seperti itu. Artinya itu suatu tren lah, suatu hal yang nggak bisa dihindari. Apalagi naturalisasi kita itu sangat ketat. Masih tetapi seburuk-buruknya masih lumayan mereka yang masih menangis Indonesia Raya di tengah lapangan berjuang untuk keharuman timnas Indonesia daripada kalian Pak Alwi itu nggak ada fungsinya, nggak ada gunanya, jadi sampah di negeri ini, lebih baik pulangkan saja. Terima kasih. Jadi Kiai Imam benar, tapi saya juga mendukung naturalisasi untuk segera kita tampil sebagai pemicu penyemangat segera kita melakukan revolusi sepak bola. Terima kasih.